Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ada lagi, ketemu lagi sama ini jenis binatang ini. Ini sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kita dalam hari ini selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang membahayakan kepada kita dan kepada keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Itu ngadep ke saya itu, kelihatan enggak itu? Mana tuh, kelihatan enggak? Hilang sudah. Itu pemangsa-pemangsa ayam. Gelap ya. Sahabatku yang dirahmati Allah, masih bersama kami, tetap setia bersama si pengembala dan keempat kambing saya. Mana yang dua itu hilang? Kemana jalannya? Kok kelihatan ini ya? Ya. Sahabatku pernah mengalami sesuatu dalam urusan keraguan-raguan untuk memutuskan sesuatu hal, baik dalam memutuskan mencari pasangan kita, jodoh misalkan, atau memulai suatu usaha, ragu kapan mau mulainya, apa yang mau diusahakan, ragu untuk memutuskan, maka lakukanlah sholat sunnah berikut, yaitu sholat istikharah. Karena baginda Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan kepada sahabatnya untuk melakukan sunnah sholat istikharah jika ragu ya, baik mencari jodoh, memulai usaha, atau hal-hal untuk memutuskan suatu perkara agar tidak salah ya. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala urusan kita dengan melalui sholat istikharah ini. Sholat istikharah dilakukan juga 2 rakaat. Juga 2 rakaat. Kok kelihatan ya? Kalau ke sana malah kambingnya nggak kelihatan. Sebentar. Nggak kelihatan lah, lumayan. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat istikharah pernah dianjurkan, diperintahkan oleh baginda Nabi kepada sahabatnya yang ragu-ragu dalam memutuskan sesuatu, baik apapun, hal apapun yang masih tidak ada keputusan untuk memutuskan, ragu dalam menentukan sesuatu, maka lakukanlah sholat istikharah, ikhtiar, pasrah diri untuk memilih sesuatu perkara, dipasrahkan, dikembalikan kepada Allah segala urusannya. Bagaimana caranya? Yang pertama, suci dari hadas, berwudu ya. Dengan berwudu maka kita sudah suci dari hadas. Kemudian lakukan sholat istikharah, niatnya
usalli sunnatal istikharati raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Seperti biasa dilakukan seperti sholat biasanya, tidak ada perbedaan. Cuman di rakaat pertama, setelah Fatihah membaca surah Al-Kafirun 1 kali, cukup 1 kali. Kemudian dilanjutkan ruku i'tidal seperti biasa hingga memasuki rakaat kedua. Setelah rakaat kedua membaca Fatihah, setelah selesai Fatihah membaca surah Al-Ikhlas. Tahu kan Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, 1 kali juga. Kemudian dilanjutkan ruku i'tidal seperti biasa hingga diakhiri dengan salam. Selesai salam, kemudian berserah diri kepada Allah. Kok gelap ya? Gimana caranya? Membaca doa berikut. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri ajilihi wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri ajilihi wa ajilihi fasrifhu anni faqdur li al khaira haitsu kana thumma raddini bihi. Kemudian setelah selesai membaca doa tersebut, kita sebutkan perkara kita yang ragu untuk memutuskan. Sampaikan kepada Allah, ya Allah, segala urusan yang kami lakukan, yang hamba lakukan adalah kami pasrahkan kepada Engkau, karena setiap sesuatu petunjuk dari Engkau, keputusan dari Engkau adalah yang terbaik buat hamba. Nah, jelas ini adalah yang terbaik buat hamba. Gak kelihatan. Kemudian apapun tujuannya, apapun yang menjadi keraguan-raguan dalam persoalan kita, sampaikan dalam bentuk kata-kata seperti itu. Silakan ulas sendiri bahasanya. Ini cuma contoh, sekedar contoh. Tidak harus sama dengan apa yang saya ucapkan. Tergantung persoalan keraguan-raguan yang Anda hadapi. Bahasanya silakan ulas sendiri ya, tidak harus sama dengan bahasa yang saya sampaikan barusan. Itu cuma contoh. Kemudian setelah selesai apa yang kita ragu-ragukan untuk memutuskan suatu permasalahan, jangan lupa tutup dengan sholawat kepada baginda Nabi dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kemudian setelah itu istirahat lagi setelah selesai. Kalau masih panjang waktunya memasuki sholat subuh, silakan istirahat lagi. Kalau sudah waktunya dekat untuk subuh, ya jangan istirahat lagi.
Apa tujuannya kok istirahat lagi? Nah, mungkin bisa saja Allah berkehendak, berkenan, urusan yang kita hadapi ragu untuk memutuskan, bisa saja Allah berkenan menyampaikan keputusannya, baik melalui mimpi maupun hal-hal lain. Seperti itu ya, yang sering biasanya datang melalui mimpi, bahwa apa yang kita putuskan itu yang terbaik. Sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya yang sering terjadi itu datang melalui mimpi, tapi enggak selalu sih, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan terlalu tinggi untuk menentukan ini, karena kita enggak tahu apa kehendak Allah, melalui cara apa Allah memberikan petunjuk, memberikan pilihan kepada kita. Untuk itu semua urusan kita, keraguan-raguan ini kembalikan dan dipasrahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semuanya permasalahan kita yang ragu dalam menentukan ini, baik secara ekonomi, usaha maupun jodoh, jika sudah diputuskan, itu sudah takdir dari Allah. Kalau sudah takdir dari Allah, kita terima dengan lapang dada, sabar dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itu salat istikharah. Ya, semoga kita, ini berat ya, berat untuk melakukan, tapi semoga kita masih diberi kekuatan bisa melawan kemalasan untuk melakukan ini, agar kita selalu jalan kita terarah dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada sahabatku yang telah menonton video ini. Ini kok seperti ini ya, gak kelihatan. Ingat ya caranya. Yang pertama, membaca surah Al-Kafirun setelah Fatihah di rakaat pertama. Tahu surah Al-Kafirun? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Satu kali. Itu rakaat pertama setelah Fatihah. Kemudian rakaat kedua setelah Fatihah membaca apa tadi? Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Cuma satu kali, masing-masing satu kali dibaca. Begitu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga banyak manfaat dan barokah kepada teman-temanku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam petunjuk Allah dalam suatu urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga rezeki juga diperlancar, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya, dari si pengembala, diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam videonya ini nggak jelas siapa yang ngomong siapa yang bicara. Yang penting tetap dari si pengembala. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan, semata-mata dari kekhilafan, kekurangan dari saya pribadi. Terima kasih.